suka ngentot sama Anya. Ingat gak kamu sama Tuhan? Jumat gak sebulan sekali aja ngomongin Tuhan. Hai, kamu para pecinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Nah, setelah sekian lama mereview film dari negara bule, waktunya kita membahas film dari negeri sendiri berjudul Selesai. Film yang diperankan oleh Gading Marten, Ariel Tatum, dan Anya Geraldine ini menyusun tema tentang perselingkuhan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita film selengkapnya. Scene dibuka dengan mendengarkan kata hati seorang istri yang bernama Ayu. Pernikahan itu seperti menyatukan dua roti menjadi satu. Butuh mentega untuk menyatukannya. Yang namanya mentega ya bisa saja habis. Akan tetapi selalu ada cara. Namun tidak demikian dengan pernikahan Ayu dan Broto. Di satu sisi rotinya sudah berjamur. Tak lama kemudian suaminya datang dan menanyakan kunci mobil pada Ayu. Akan tetapi ia tak tahu keberadaan kunci tersebut. Ayu pun memberikan kunci mobilnya kepada Broto dan setelah sarapan ia pergi menggunakan mobil suaminya karena ia telah menemukan kunci tersebut. Sore harinya, Broto yang sudah ada di rumah seketika pusing karena pemberlakuan lockdown. Tak lama kemudian Ayu pun pulang dan melempar celana dalam pada suaminya. Ia menemukan barang itu di mobil milik Broto. Pulang langsung marah-marah nuduh yang gak jelas. Kali ini aku mau cerai. Anya! Ayu meminta cerai karena yakin suaminya telah berselingkuh. Awalnya Broto menyangkal, tapi tak berkutik ketika celana dalam itu bertuliskan nama Anya, selingkuhan Broto. Memang benar mereka sering melakukan hal haram itu di dalam mobil. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba saja ibu dari Broto datang tanpa memberi kabar dan berencana tinggal di sana selama masa lockdown. Seketika Ayu dan Broto harus berpura-pura menjadi pasangan yang harmonis. Tak berapa lama kemudian, Broto mendapat pesan dari Anya agar mengangkat teleponnya. Broto menulis ia tak bisa karena nenek sihir sudah pulang. Jelas julukan itu untuk Ayu. Sedang asik, ibunya datang dan bertanya di mana keberadaan Ayu. Merasa aneh dengan anaknya, ia berkata ada apa? Broto membalas sedang mengurus masalah pekerjaan. Beberapa saat kemudian Broto menghubungi Anya. Si Anya yang gatel terus saja meminta Broto untuk datang menemaninya. Tapi Broto menolak. Nah, Anya meminta Broto menghiburnya karena ia tidak bisa datang dengan cara ngedance lewat video call. Sembari berbaring, Broto melihat celana dalam, teringat akan tindakan haramnya bersama Anya. Pada saat pagi, ia dibuat panik mendengar suara ketukan dari ibunya. Broto langsung membangunkan Ayu dan mereka pun bersandiwara. Ibu membawakan mereka minuman, yang satu untuk Broto menambah kejantanannya dan minuman yang satu untuk Ayu buat kesuburannya. Singkat cerita, Broto mulai menaruh curiga kalau Ayulah yang menaruh celana dalam di mobilnya. Sebab menurut informasi Anya, ia tidak pernah meninggalkan celana dalam usai mereka berbuat nakal. Broto kemudian menghubungi salah satu temannya untuk meretas HP milik Ayu dengan mencari informasi nomor yang keluar masuk dari HP Ayu. Didapat bahwa Ayu mempunyai 2 nomor HP. Broto segera menghubungi nomor yang sering dihubungi Ayu. Alangkah kagetnya dia, ternyata itu adalah nomor dari Dimas, adik kandung Broto.
Broto segera bertengkar dengan Ayu dan menuduh bahwa dialah yang telah berselingkuh. Ibu segera datang dan menjadi penengah di antara mereka berdua. Singkat cerita, keesokan paginya ibu memanggil Dimas dan mereka duduk berempat mencari akar masalahnya. Ayu menjelaskan bahwa di saat ia tahu Broto berselingkuh untuk kedua kalinya, ia merasa kesepian dan butuh teman cerita. Di saat itulah Dimas datang dan mendengar segala keluh kesahnya. Semenjak itu ia dan Dimas sering berhubungan. Pokoknya apa yang dilakukan Broto di belakang Ayu, ia juga akan melakukannya dengan Dimas. Dan mereka sudah ada rencana untuk nikah setelah Ayu bercerai dari Broto. Merasa masalahnya sudah jelas, Broto akan menghubungi pengacaranya untuk mengurus perceraiannya dengan Ayu. Dimas tak terima dengan pernyataan Ayu dan mengelak bahwa ia tidak pernah dan tidak berpikir untuk merusak rumah tangga kakaknya sendiri. Dimas juga menjelaskan memang benar dulu Ayu sering menghubunginya, tapi itu hanya sebatas curhat tentang Broto yang telah berselingkuh dengan Anya. Lama-kelamaan Dimas merasa Ayu punya perasaan terhadap dirinya dan memilih untuk tidak menanggapinya. Singkat cerita, Dimas menyerahkan HP-nya untuk diperiksa dan menyuruh melihat juga HP milik Ayu. Di situasi itu, Ayu merasa disalahkan, padahal yang seharusnya adalah kesalahan Broto karena telah berselingkuh, dan kebenaran pun terungkap. Ternyata celana dalam yang di mobil itu adalah perbuatan Ayu. Ia melakukan hal tersebut karena tak tahan dengan suaminya yang tukang selingkuh. Ia juga ingin cepat bercerai karena ingin segera menikah dengan Dimas, yang ternyata itu semua cuma imajinasinya saja. Ayu segera meminta penjelasan dari Dimas dan berusaha mengingatkan Dimas tentang kebersamaan dan segala rencana mereka. Tapi Dimas menyangkal dan tidak beberapa lama kemudian si pelakor Anya datang dan mengatakan ia sedang mengandung anak Broto. Siti hamil. Ibu perempuan itu ke rumah ini. Emang selalu sendiri. Setelah semua kejadian yang menimpa hidupnya, Ayu berada di rumah sakit karena depresi dan film pun berakhir. Apa yang telah pergi lepaskanlah, apa yang telah hilang relakanlah. Dalam cinta, jika rasa sakit karena bertahan lebih besar, maka belajarlah untuk merelakannya. Saya Mi and Me, sampai jumpa di cerita film lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye!